Halo, selamat datang di channel YouTube saya ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram saya. Nah, Instagram saya itu @nerizang ya teman-teman. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaannya ya yang sudah masuk ke Instagram. Oke? Pertanyaannya, kapankah emas turun? Pertanyaannya gampang-gampang susah ya. Tapi sepanjang saya tahu, harga emas itu belum pernah turun ya. Tapi sih pernah sih sempat dengar tahun 2013 sekitar bulan Agustusan gitu harga emas turun. Tapi ketika saya konfirmasi ke orang Antamnya sendiri itu memang sempat turun, tapi itu nggak berapa lama naik kembali dan cukup signifikan, naik terus sampai sekarang. Apakah emas logam mulia Antam bisa dijual di gerai Antam walaupun kita membeli bukan di gerai Antam sendiri? Oke, saya jawab. Ini kan sertifikasinya kan sudah ada ya masing-masing ya. Nah, udah ada. Nah, yang ini nih sertifikasinya nih, yang putih ini loh ya. Nah, jadi selagi ini sertifikasinya ada, nah kita mau jual, kita dapat dari manapun, misalnya nih dapat hadiah kuis, misalnya hadiah pernikahan dari suami, atau beli di toko emas, beli di pegadaian, atau beli di manapun, atau beli lewat perorangan. Nah, ketika kita misalnya mau coba jual di butik Antam, itu bisa. Jadi ketika kita menjual, dia tidak akan bertanya, ini beli di mana? Oh, beli di pegadaian. Oh, kami nggak mau beli. Oh, beli di mana? Di toko emas. Oh, karena beli di toko emas, kami tidak terima. Nggak seperti itu ya. Selagi dia, ini produknya yang ini, bisa kita jual di butik Antam manapun. Bagaimana cara mudah memiliki emas? Nah, itu dia. Jadi kan namanya pribadi masing-masing, kemampuan masing-masing, saya kan nggak bisa menakar ya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, investasi emas itu memang sangat mudah ya. Jadi kenapa orang banyak tertarik dengan nabung emas atau investasi emas? Itu pertama karena mudah. Mudahnya seperti ini, misalnya nih ketika kita punya uang 1 juta rupiah, nah kita tinggal cari yang sesuai dengan 1 juta rupiah itu dapat berapa gram. Misalnya cuma dapat 1 gram, ya udah kita beli 1 gram. Nah, misalnya kita uangnya tuh nggak nyampe segitu gitu ya kan. Nah, sekarang ada yang 0,5 gram juga, atau kalau misalnya yang kayak mini gold itu ada pecahan 0,1 gram gitu. Jadi ya kemudahannya ya seperti itu, kita bisa sesuaikan dengan budget kita. Tuh, beda dengan investasi misalnya tanah. Namanya beli tanah kan biasanya minimal beli berapa puluh meter gitu, beli rumah. Pasti kan budgetnya kan lebih tinggi. Apakah keuntungan membeli emas? Oke. Nah, jadi biar teman-teman makin greget nih pengen punya emas. Jadi saya sebutin ya, keuntungannya. Dan keuntungannya ini sudah saya alami sendiri, sudah saya nikmati sendiri, dan sudah saya rasakan sendiri gitu. Jadi nggak bohong dan bukan hoax ya. Nah, keuntungannya itu pertama, bisa dipakai sebagai perhiasan. Misalnya nih kita mau kondangan, mau kemana, pengen pakai emas, oke, bisa dipakai ya. Terus kedua, bisa menolong di saat susah. Jadi ketika kita misalnya nih amit-amit kita bangkrut, atau misalnya mendadak untuk biaya pengobatan keluarga yang sakit, nah kita kan bisa jual. Kalau misalnya nggak mau jual, bisa digade juga, ya kan, ya kan. Ketiga, bisa menolong di saat mendadak. Nah, misalnya nih kita belum gajian atau suami belum gajian, tapi ternyata butuh uang sekolah anak misalnya, atau beli seragam sekolah anak gitu. Nah, kita bisa gade dulu atau jual dulu gitu. Nanti kan kalau gajian kita beli lagi, daripada kita ngutang ya kan. Hingga kita terhindar dari gunjingan orang. Si ibu itu tuh anaknya baru masuk TK aja udah kelimpungan minjem-minjem ke gue gitu. Nggak ada omongan seperti itu. Jadi terus terhindar dari ditagih orang juga. Lu bulan kemarin minjem duit gue buat bayar sekolah anak lu, mana?
Nah, ya kita kan nggak ditagi-tagi orang. Jadi bagi yang sepakat dengan keuntungannya tadi, maka ayo belilah emas. Boleh dimulai dari pecahan terkecil dulu. Tidak mampu beli yang 50 gram, beli yang 10 gram. Tidak mampu yang 10 gram, bisa yang 5 gram. Tidak mampu yang 5 gram, bisa beli yang 2,5, 2 gram, atau 1 gram, atau 0,5 gram. Atau tidak mampu juga bisa beli mini gold juga ya. Karena menabung itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Menabung itu berat di awal, ringan di belakang ya. Terus beli di mana? Nah, sekarang sih untuk logam mulia sih cukup gampang ditemukan ya. Kita bisa beli di toko emas. Terus bisa beli di Pegadaian. Beli langsung ke butiknya. Terus bisa beli lewat marketplace juga. Jadi misalnya kayak beli di JDID, Lazada, Shopee, dan lain-lain itu bisa. Dan terpercaya juga ya. Soalnya ketika kita tidak konfirmasi pesanan diterima, itu uang itu tidak langsung masuk ke si penjual gitu. Jadi safety banget ya. Nah, kalau untuk saya pribadi nih, saya kan sering koleksi emas juga ya. Kalau saya pribadi sih udah pernah beli emas di butik Antam langsung, di toko emas, dan di marketplace, dan di Pegadaian juga. Menurut saya yang paling murah itu di marketplace. Jadi ini teman-teman nih, kalau misalnya mau beli emas, survei dulu aja gitu. Jadi jangan misalnya nih taunya emas itu misalnya nih dia suka koleksi yang model Antam. Ya udah dia taunya itu pabriknya itu butik Antam aja misalnya. Nah, dia itu setiap beli di butik Antam seperti itu. Kalau saya sih namanya kita pembeli maunya beli yang murah ya kan. Nah, kalau saya sendiri udah pernah beli di butik Antam. Kalau menurut saya sih harganya sih lebih mahal ya. Justru kalau misalnya mau beli itu, kalau misalnya agar tidak kemahalan, tidak terlalu murah, itu belinya di toko emas. Harganya cukup stabil, stabil dan standar ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal. Nah, kalau saya sendiri sih suka beli di Pegadaian. Jadi kadang-kadang saya searching tuh di Oriri, di searching Google gitu kan, harga emas hari ini berapa. Misalnya 920.000. Nah, saya cek juga ke Pegadaian misalnya. Oh, berapa emas? Oh, 895 misalnya. Atau misalnya cek di marketplace, harganya 920.000 tapi ada potongan diskon. Misalnya gitu ya. Nah, nanti akan saya pilih yang mana yang lebih murah. Apakah cetakan tahun pembuatan emas berpengaruh ketika menjual? Oh, nah, jadi teman-teman, ketika kita menjual emas itu berdasarkan harga jual pada saat itu. Misalnya harga jualnya misalnya hari ini 915.000. Ya ketika kita jual ya 915.000. Jadi nggak akan dicek, oh ini emasnya keluaran tahun 2017. Jadi 915.000. Ini tahun 2015. Jadi 900.000 gitu. Nggak seperti itu. Jadi mau itu keluaran tahun berapapun, untuk harganya sama berdasarkan harga jual pada saat itu. Jadi nggak usah worry ya. Tapi memang sih saya juga sering apa sih ya namanya, sering dengar kayak gitu sih. Kalau cetakan lama lebih murah, cetakan baru lebih mahal. Tapi saya sudah konfirmasi langsung dan saya sudah pernah jual ke Antam juga sama. Bahkan saya pernah ke Pegadaian ketika ditaksir dan saya bertanya hal yang sama. Apakah ini berpengaruh tahun cetakannya? Katanya nggak berpengaruh sama sekali. Karena kan selagi ini emas asli kadarnya 24 karat atau 99,99% itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi tidak tergantung dengan tahun cetakan. Sudah beberapa kali lihat harga emas naik, jadi berpikir dua kali untuk beli. Ketika emas turun pun saya berpikir dua kali untuk beli. Nah, itu dia. Biasanya sih sifat seperti itu karena takut rugi ya. Biasanya saya takut rugi. Ketika dilihat cek harganya, oh harganya sekian. Nanti kalau saya jual, rugi gimana? Nah, ketika harganya turun,
oh ini harga lagi turun. Nanti kalau misalnya saya butuh lagi, terus harganya lebih turun lagi gimana? Jadi teman-teman ya, namanya investasi itu saya sudah pernah katakan itu cocok-cocokan gitu. Jadi ketika si A dia senang deposito dan si B sukanya misalnya investasinya emas, saham, asuransi atau properti sekalipun, itu kita nggak bisa terapkan di semua yang disamaratakan begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ya kita ya kira-kira nih takut rugi tuh kan karena dia tuh berpikir ntar kalau gue jual turun gimana gitu. Jadi memang sih kalau misalnya kita investasi emas itu, kalau misalnya niat jual pada waktu dekat-dekat kayak gitu, itu memang tidak cocok. Jadi investasi itu untuk emas itu memang harus jangka waktu panjang ya, jangka waktu panjang gitu. Misalnya kita jual 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian seperti itu. Jadi misalnya nih bagi ibu-ibu yang bercita-cita nih misalnya nih pengen nguliahin anaknya atau mau umroh atau mau naik haji, nggak apa-apa ditabung sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kan banyak tuh bisa kita jual kembali, misalnya mau dibeliin kendaraan, dibeliin mobil. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya ya.